Bawaslu Kota Waringin Timur bersama pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait Selasa 7 November kembali menggelar rapat koordinasi. Rapat ini membahas tentang pemantapan rencana penertiban alat peraga sosialisasi atau APS peserta pemilu. Dalam rapat yang dilaksanakan di kantor Bawaslu setempat tersebut, disepakati jika penertiban dilaksanakan tanggal 14 November mendatang. Berdasarkan hasil pendataan Bawaslu bersama Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwaskam, tercatat ada 1.600 lebih APS bernuansa kampanye tersebar di 17 kecamatan di Kota Waringin Timur. Sebelum melakukan penertiban APS nantinya, Bawaslu telah menyurati dan mengimbau seluruh peserta pemilu baik partai politik, calon anggota DPD RI serta tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden untuk menurunkan atau membersihkan APS masing-masing. Imbauan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh peserta pemilu di Kota Waringin Timur untuk menurunkan sendiri APS paling lambat tanggal 3 November kemarin. Kita sudah melakukan upaya dari mulai tanggal 29 Agustus kita coba menghimbau, terus kemudian kita lakukan juga kemarin ada kesepakatan dengan peserta pemilu untuk menurunkan di tanggal 3 November, terus kemudian kami himbau lagi di tanggal 4 November untuk menurunkan. Hasilnya kami coba koordinasi dengan kawan-kawan kecamatan Panwaskam untuk mendata dan kita menerima data dari Panwaskam 1.606 alat peraga sosialisasi yang ada di Kotim. Berarti selain sudah ada kesepakatan, sudah menyurati juga? Sudah. Untuk penertibannya sendiri itu dilakukan bertahap atau secara serentak sekotim? Rencananya serentak sekotim di tanggal 14 kesepakatan tadi, dan mungkin akan ada lagi penertiban berikutnya. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Rihel mengingatkan agar Bawaslu memperhitungkan dengan matang rencana penertiban APS, sebab terdapat sejumlah APS berupa reklame atau billboard yang telah membayar retribusi ke pemerintah daerah setempat. Jangan sampai penertiban APS menimbulkan permasalahan baru, seperti adanya tuntutan dari peserta pemilu yang telah membayar retribusi. Tentunya kita dalam hal penertiban kita sudah suratkan ada kehati-hatian karena tentunya mereka siapa tahu di dalam pemasangan itu mereka ada membayar ke pemerintah daerah dan walaupun dianggap melanggar bukan masa kampanye ya gitu. Jadi mereka sudah aturnya juga baru dikeluarkan, kemudian pelaksanaan juga setelah penetapan daftar calon tetap DCT-nya. Nah, jadi kalau sudah itu mereka melaksanakan pergerakan. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus ada kehati-hatian dan juga perlu kekompakan juga termasuk juga kaitannya dengan personel. Jadi harus diperhitungkan jumlah orang dan juga personel yang dibutuhkan berapa banyak termasuk sarana-prasarananya. Nah, kemudian juga kita sarankan dalam hal eksekusi, dalam penertiban tentu menggunakan mekanisme prosedur, artinya ada beberapa kali surat lah. Jangan langsung eksekusi tanpa ada mekanisme, karena kita menghindari daripada segala sesuatu niat kita baik, tapi itu nanti dipolitisir. Nah, itu yang kita hindari. Sesuai ketentuan masa kampanye peserta pemilu 2024 termasuk pemasangan alat peraga kampanye atau APK baru dilakukan mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari mendatang. Pemasangan APK juga harus disesuaikan dengan peraturan KPU yang ada. Mashud Badarudin, Hayat TV.